Oke, Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita bahas dengan judul yang istimewa ya. Judul malam hari ini, kira-kira teman-teman bisa ngelihat nggak judulnya? Jadi judulnya adalah kenapa kita selalu menjadi objek atau sasaran dari penipuan. Nah ini loh teman-teman, kenapa gitu? Kenapa sih para penipu-penipu, para sindikat-sindikat itu menjadikan kita itu sebagai objek dan menjadi sasaran untuk penipuan mereka. Ini yang harus kita waspadai dan selalu ada. Barusan saya kemarin tadi malam ya kita membahas tentang hati-hati di grup curhatan. Kasus penipuan ternyata penipuannya karpet Turki, teman-teman. Nah, Mbak yang komen kemarin juga ada kena gitu loh karpet Turki. Nah, ini loh teman-teman. Jadi sindikat dan orang-orang jahat itu mempelajari ya teman-teman. Sekali lagi, mempelajari karakter kita, mempelajari para para TKW, pekerja migran itu mereka sangat mempelajari gitu. Sangat mempelajari karakter gitu. Karena kita nggak pinter Mas. Mbak Lili, sampean boleh ngomong itu. Kalau saya tidak boleh ngomong kayak gitu. Karena lugu Mas Andro koyok saya dan baru datang ke Hong Kong. Nah, ya. Jadi, nah ini posisinya adalah critical thinking. Jadi tidak benar-benar menggunakan daya berpikirnya itu secara maksimal. Saya nggak bilang nggak pinter. Teman-teman itu bukan nggak pinter. Cuman pergaulannya, pertemanannya itu dengan ya akhirnya podo ngono lho, teman. Ya kan. Malam Mas lah T8 mulai lewat. Ya ini grebek di luar. Punya aku udah tak tutup semua. Bojoku memang udah ngomong dan ngejak dan turu. Aku justru kalau kalau ada yang kayak gini nih aku standby. Aku pasti standby kalau ada. Karena dulu pas waktu gempa di Padang itu gempa Padang yang paling hebat di Padang itu aku standby. Aku di Pekanbaru dan aku standby. Setiap malam itu standby sama kantong mayat. Saya dulu hampir disuruh pinjam untuk izin Bu Bos dulu tidak boleh. Nah, ya ini loh teman-teman. Jadi yang menyebabkan kita itu selalu menjadi objek itu karena gak tegoan, ngesak noan, podo-podo merantaunya, punya nasib yang sama. Nah, terakhir kemarin ada yang cerita sama saya, emasnya digadekan, duitnya diminta temennya, identitasnya pakai kita. Aduh, aku langsung madep gitu kan. Gini kan, kadang-kadang begitu lah teman. Mbak Rahayu Anin. Selamat malam, sehat selalu Mas Andrew, Mbak Yuli, sehat sama sekeluarga. Mbak Tuti Sumaji, kondisinya jaga sehat ya Mbak Tuti Sumaji. Eh, nih, kalau kita kan tidak terlalu di tinggi, tapi kalau di desa kan 3 lantai lah paling. Menurut saya tinggal jangan balas nomor yang tidak dikenal dan jangan balas inbox dari orang yang ngaku kenal juga menyapaku. Dari Sing Mas Sandro, stay safe, well, take care. Ya, siap. Nyimak sambil ngopi malam. Mbak Mimi Uman. Ya, benar. Jadi, kalian jangan mengambil resiko bahwa siapapun yang masuk. Mohon maaf sekali lagi saya ya. Ini mungkin agak agak sedikit ekstrim. Inbox masuk ke saya. Sumbangan. Anak yatim dan semuanya itu masuk. Mohon maaf sekali lagi. Bukan saya tidak berperi kemanusiaan. Nah, tapi sekarang itu sosial media sudah kita nggak ngerti digunakan untuk apa. Sosial media itu dipakai buat apa dan kita nggak ngerti nyatanya. Terus yang kedua, saya punya prinsip bahwa ketika kita mau menolong dan kita mau membantu, itu usahakan yang paling dekat dulu dengan kita. Ini, ini saya yang paling dekat dulu. Tetangga depan rumah, kiri kanan jalan,
saudara kita, itu yang dekat dulu, jangan yang jauh, kenal aja enggak gitu. Nah, konsep inilah yang kadang-kadang kita itu lupa. Jadi agar supaya kita nggak tertipu, nggak semuanya, ya hindari sesuatu yang memang tidak benar-benar kita ketahui dan kita tidak kenal. Motifnya itu memang banyak banget. Mau kena tipu itu motifnya macam-macam. Cuman saya seneng kemarin ada juga yang Mas ini, nah ini motifnya ya. Jadi mereka itu tim ya. Jadi gini, ada satu orang datang ke kita, satu orang itu teman kita baik. Wah, aku punya masalah ini. Aku mau ditransfer laki-laki, cowok, 150 juta, ya kan. Tapi untuk biaya transfernya dan semuanya aku harus bayar 2,5 juta atau 1 juta, wis jelas sih. Nah, temennya itu kan jatuh cinta. Nah, jatuh cintanya itu beneran apa enggak kan kita nggak ngerti. Dan yang jadi sasaran itu kita sebenarnya. Target operasinya itu kita, bukan dia yang sedang malang terus mau dikasih. Saya mengalami cerdas dalam menggunakan smartphone dan medsos kita sendiri. Ya, sepengalamanku di FB Pro benar-benar horor. Banyak modus di sana. Harus benar-benar bakoh dan siap antisipasi. Iya, ya teman-teman. Jadi model penipuan. Sing rame kemarin itu eh, Melobi. Nah, saya piye ceritanya Melobi, ya kan? Dan di Hong Kong itu kayak gini loh. Begitu 1, 2, 3, 4, 5, oke sudah kena. Nah, 3, 4, 5 ini brol-brolan dalam aku lo wis buktekno aku lo oleh iki lo kenyataannya bla 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 bla, itu semua by design, flexing namanya. Sosial media itu penipuannya by flexing. Maca ayu, maca ganteng, gaya mas keroncong, rego $15 lah, bola. Nah ini loh teman-teman. Makanya saya terus akan gak bosen saya pokoknya. Saya mengingatkan dan ngomong itu gak akan bosen. Wis sembuh didelok apa ora, sing delok ya wong iku-iku ae. Terserah, bos. Mbak Princess Novita. Selamat malam. Nah, di samping saya bercerita tentang korban, terus kenapa kita jadi objek, kenapa kita juga selalu jadi sasaran penipuan, bahkan kita menjadi sasaran orang kita sendiri. Saya sebenarnya orang jahat itu nggak cuma di Hongkong. Jadi delok Mbak, judulnya Mbak Sopo. Kita selalu jadi objek penipuan. Sampean kan tahu ditipu utang duit gak dibayar. Jadi objek penipuan. Nah, kita itu harus benar-benar punya alarm dan critical thinking. Berpikirnya itu logis gitu. Masih banyak lagi teman-teman yang masih rasa kasihan dan ibanya itu muncul. Ya sudah. Dan itu pun sindikat mengakui kelemahan. Satu itu. Terus yang kedua, kalau kalian sudah cinta, nah ini, aku pernah bahas dulu juga tentang kesepian, nggak ada temen, nggak ada tempat curhat, nggak ada ngobrol, pangeran berkuda datang. Nah, wis. Jadi seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang teman-teman gitu. Yang harus benar-benar kita itu harus berada di circle. Kita itu harus berada di kelompok pertemanan yang memang teman-teman kita itu juga orang-orang yang waspada gitu. Yang sering saya dengar, yang sering saya cerita, katanya itu loh kayak gini, katanya itu loh kayak gitu. Mas Yunus Priyansa. Mbok Samiatin, Assalamualaikum, nyimak udah selesai kerja. Jadi, jadi parameternya itu berdasarkan katanya. Terus gampang banget dipengaruhi. Kenapa sih kok gampang banget dipengaruhi? Karena
pemahaman kita, tontonan kita, dan circle kita itu tidak ada yang mampu memberikan jawaban dan kejelasan terhadap sesuatu hal itu yang masih sifatnya abu-abu. Nah, piye? Nek jelas. Wah, iya nek juragan kira juragan omahe pingsan. Jenenge wis ganti. Lintang. Tapi mbok bener apa ora? Muga gak salah sih. Nah, jadi gitu loh ya teman-teman. Sa eh, kembali lagi kan di dunia ini kita nggak bisa 100%. Aku aman, aku oke. Alhamdulillah kalau aku soal duit sangat kuat. Ya, bagus sih. Aku sing ngutang ya sih. Aku sing ngutang lumayan lah gitu. Aku pesawat jet. Pes, ya. Terus yang kedua adalah kalau ngelihat sesuatu yang harganya itu di bawah standar, di bawah pada sepertinya, teman-teman itu langsung tergiur tek, gitu, iming-iming. Nah, jadi misalnya suatu benda itu kalau yang asli harganya misalnya 1 juta. Nah, ketika dia ditawarkan murah loh ini 400, 500, separuh harga. Nah, harusnya kita itu cross check kalau memang kita tertarik dengan barang itu, lihat dan make sure pastikan kalau baru berapa Mbak Eva Teresa dan kalau second berapa. Pastikan make sure kalau itu orang Hong Kong yang jual. Aku yakin Mas Ian. Aku beberapa kali memang tuku membeli barang yang second orang Hong Kong di carousel, di market. Tapi sekarang aku udah enggak. Sekarang aku ke Cina. Nah, kalau ke Cina aku selalu yang aku belanjakan ya minimal nggak sampai gede-gede. Mentok paling mahal 300, 400. Saya belum sampai yang beli 1.000. Kalau yang 1.000, 2.000 mending saya datang ke toko. Alat-alat vlog saya itu yang perintilan kecil-kecil itu saya tahu, Bu. Nah, jadi kita itu harus dalam memandang sesuatu itu jangan dari depan tok. Mari dipandang dari depan, ditelok ke kiri, kanan, samping, atas, bawah. Karena memang dari saya kecil itu ibu saya itu selalu kalau pingin sesuatu itu nggak langsung dikasih. Nah ini harus effort dulu, harus usaha dulu. Nah dari situ membiasakan saya jadi ketika mau membeli sesuatu itu dipikirkan duitnya cukup sak piro. Ibaratnya aku mau membeli barang seharga 1 juta. Aku kudu duit 10 juta, 12 juta, 15 juta baru aku bisa beli yang 1 juta. Nah kayak gitu. Itu saya. Dan apalagi sekarang udah punya istri. Kalau udah punya istri wis gak iso. Tuku barang larang itu sudah gak bisa. Mesti ngomong sama bojo. Barang ini, barang ini. Nah bojo pun kalau ngerasa duitnya dia cukup, dia pasti ayo budal. Tapi kalau dia gak cukup, kamu ngambur-ngamburin duit, sudah. Ada remnya. Dan saya ngomel sama istri itu beli sandangan baju. Baju itu saya itu kalau bisa ini aja bekas, bekas punyanya Bose, terus tak suruh nyablon. Jadi baju-baju yang bekas-bekas dari Bose itu tak kirim pulang, tak suruh nyablonin tulisannya. Aku malah pengen kayak gitu. Aku malah pengen pakai baju itu yang tak desain sendiri. Aku sablonannya desain sendiri. Tak pakai brand-brand. Jadi penipuan itu memang benar-benar ada karena memang mereka itu mempelajari. Yang ngawari lagi itu scammer, inbox, inbox message, terus nota palsu. Nah, ini kalau kita bicara di Hong Kong, investasi, ya kan. Terus nyelang duit, nanti tak kasih 4.000, tak kasih 2.000, di ujungnya kita yang ngelunasi. Dan selalu akan ada korban. Kalau selalu ada korban, teman-teman, indikasinya orangnya tetap sama.
Kalau selalu ada korban, itu orangnya sama. Tandai saja. Karena mereka memang orang jahat karena dia mau mencari uangnya dengan cara yang begitu. Dan sasaran mereka kadang bukan hanya orang yang dikenal, bahkan yang nggak dikenal. Makanya Kamboja kemarin banyaknya judi online. Itu servernya ada di Kamboja. Orang-orang Indonesia dipekerjakan karena memang wah gacor, gacor, gacor gitu. Orang tertarik, apa mana orang malas-malas. Udah. Makanya kan judi itu sampai berapa triliun uang itu keluar. Ya miris ya teman-teman. Miris. Sekali lagi miris. Makanya aku terus berdiskusi. Terus ngajak ngobrol teman-teman. Terus menguatkan bahwa karena aku menganggap kalian adalah orang-orang yang terdekat. Karena nonton kontenku. Aku harus membuat bagaimana caranya kalian itu punya pondasi yang kuat agar tidak tergeser. Itu usaha saya sih. Walaupun saya nggak bisa mengawasi dan mengamati dan setidaknya itu mengingatkan, nggak bisa terus. Momentum itu kadang-kadang ya nggak cukup gitu. Aku juga mikirin awakku dewe. Tapi setidaknya teman-teman yang kadang nonton, yang sering meluangkan waktunya, itu bisa, oh iya ya, aku harus bagaimana, harus seperti apa. Karena sekali lagi ya, kita nggak bisa berharap bantuan dari orang lain. Itu sudah. Kita nggak bisa berharap. Kalau ataupun ada bantuan dari orang lain, itu bonus karena kita berbuat baik di masa lalu. Udah, anggap aja begitu. Nah, kalau ingin mendapatkan bantuan dan yang benar, ya tanamkanlah hal yang baik. Itu kepercayaan saya. Saya benar-benar yakin kok. Sekecil apapun kebaikan itu tetap kebaikan. Masya Saidi. Makanya kan kenapa sih eh, orang berbuat baik itu kok wangel. Karena wong nek berbuat baik itu mesti tersakiti ujungnya. Tapi kalau jahat itu kena opo kok malah uripe penak, suge kaya. Ada ada fenomena yang terjadi seperti itu. Jadi kalau kena opo baik, terus akhirnya tersakiti, kok loro kabeh. Iya karena orang itu memanfaatkan kebaikan gitu. Makanya saya juga menyampaikan ke teman-teman, jangan menganggap saya itu orang yang baik. Saya juga sama. Saya juga orang yang nggak baik. Ayo kita belajar untuk sama-sama menjadi baik. Serius, saya nggak baik. Banyak keliru, banyak salah. Ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Masih nggak sempurna lah intinya. Nah, penipuan-penipuan itu kembali lagi terjadi. Karena kadang kita itu salah satunya mikirnya sing gampang, sing cepet, sing instan. Ini juga hal-hal yang sifatnya instan. Ya kan? Kayak berangkat ke luar negeri. Kalau kalian kalau kalian benar-benar sekarang zamannya banyak informasi tentang bagaimana ke luar negeri dan bagaimana dengan biaya yang sangat minim, ya kan? Terus terang ya sekali lagi teman-teman. Terus terang kalau saya bilang. Saya dulu ke Hong Kong itu sudah nggak pernah berpikir mau ada agent, mau ada PT. Ke Jepang pun saya nggak berpikir itu. Tapi kalau Jepang separuhnya karena saya punya adik, ya, separuhnya. Tapi ketika saya di tempat adik saya pun juga tak pinjemin duit aja kamu nggak usah kerja. Aku ada duit. Aku nggak mau. Aku paksain. Akhirnya aku tahu punya jalan. Nah tapi kalau Hong Kong ya hanya punya saudara aja untuk masuk aja waktu itu. Itu pun cuma seminggu saya tinggal di rumah.
Jadi sekali lagi memang iya ya, aku ini eh, belajar gitu. Bukannya pintar, tapi kalau kita memang mau masak sayur asem, kan kita ya ngerti bumbune, ya kan? Ngerti kompore, ngerti tinggi rendahnya kompore, terus nek masak piye, pancine piye, semuanya mesti di prepare. Nah, untuk memprepare itu tetap butuh waktu. Nah, teman-teman dalam mewujudkan sesuatu ya butuh waktu. Nah, aku senang juga eh, di kontenku itu ngomong sama Mak Tuwek, belajar mempersiapkan kehidupan kita di 20 tahun berikutnya. Nah, aku sangat tertarik membahas itu dengan kalian. Jadi begitu ada orang yang ngomong, aku nyiapno 20 tahun. Ngitung kan, enek hitungannya deposito, pinjaman uang, hitung. Itu enek ilmu nih semua. Ada yang ngomong, hidupnya nggak usah muluk-muluk. Kan ya aku bingung cara berpikirnya. Nggak muluk, tapi semuanya serba dihitung, kita harus ngumpulin. Nah ini loh, ngitung ini loh, semua orang itu pasti males disuruh ngitung. Tapi kalau ada orang-orang yang berpikiran untuk menyiapkan, bahkan kehidupan di masa depannya itu juga udah di prepare, itu mesti ngomong. Ah, gak usah munjuk-munjuk nih ngomong. Aku ya bingung guys. Wong aku justru gak bisa memberikan cara yang efektif buat teman-teman. Aku selalu bilang produk digital sudah saatnya online. Bukan nabung, saya enggak. Investasi konten, investasi pengetahuan. Jadi belajar untuk menyiapkan masa depan itu pengetahuan. Enggak cuma duit. Duit itu entek. Pengetahuan. Saya ya, teman. Saya masih belajar. Piye carane regoku iki saulan dadi 50 juta, regoku 1 bulan jadi 100 juta, hargaku bisa jadi 150 juta, 300 juta. Saya juga berpikir, ya kan. Tapi begitu kita ngajak berpikir, sing dijak mikir Mbak Ermin Paulus selamat malam. Nanti sing diajak mikir terus ngene. Lah aku yo gak iso Mas Andro nyampe nang kono. Padahal sebenarnya aku nggak menaruh standarku ke dia. Tapi dianya wis jiper. Yuk, enggak ya versinya teman-teman itu gimana? Dalam mempersiapkan masa depan itu versinya piye? Ayo ditonton saiki, ayo diobrolin hari ini. Sebenarnya di situ. Aku bener, aku kalau kalian tanya konsep Mas piye dalam 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, aku kudu piye? Aku tak tanyain. Padahal itu sebenarnya konsultan atau advisor finansial itu membayari larang. Mbak Singalau enak. Ya, tapi ya sudah. Kapasitas berpikir kita setiap individu pasti beda-beda. Proyek jangka panjang 1 tahun 2 tahun ke depan, saya juga ada bikin kos-kosan. Proyek 1 bulan 2 bulan ke depan, bagaimana mencapai 300 ribu wong dolar, 150 ribu wong dolar, 50 ribu wong dolar. Ada, draftnya ada. Saya punya. Kalau kalian mau nanya, pencapaiannya saya tak. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi penipu kembali lagi, sarang menipu itu benar-benar. Terus cara menipu yang efektif itu kadang-kadang dengan ancaman. Kalau kita itu diancam, wes, diancam. Karena kalau orang takut, ketakutan itu kan pasti kan. Jadi jangan pernah ada takut. Kayak gini nih, yang paling banyak adalah disebarkan video pornonya, foto pornonya, semuanya, bla 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 bla. Oke lah, kita salah. Memang kita salah. Anginnya lumayan bebes. Jadi kita salah. Tapi kalau ataupun dia itu mau nyebarin foto kita,
Otomatis kepada orang-orang terdekat kita kasih tahu, teman. Ya bilang aja, orang zaman sekarang itu loh mau caranya cari duit itu gampang. Sebarin fotonya, mukanya diganti orang lain, yus ketok telanjang. Enggak kok ini yo wis lane aku ngomong nggak mau percaya terus piye. Sebenarnya kita ngomong kayak gitu aja sama orang-orang yang dikirimin sama penipu itu. Ngomong aja kayak gitu. Gak usah terlalu didramatisir. Aku kok ngene, waduh jenengku rusak bla bla bla. Ngomong aja begitu. Slow disebarin lah nek pengen nyebar. Lagian foto-foto yang nggak bener yang nggak bagus itu kalau disebarin di sosmed itu kebanet loh teman-teman. Langsung ada tulisannya Bram usia sekian yang boleh nonton. Jadi harus diklik dulu. Lagian sosial media kan bisa ngeles aja sih. Malah ngapusi gitu aja. Tenang aja. Jiwa kita itu tenang. Menghadapi penipu itu harus tenang, harus pakai logika. Nggak perlu berapi-api, nggak perlu marah-marah. Terus ada juga kalau seandainya kita dituduh ya, kan ini yang paling sering. Kamu begini-begini, tenang. Kalian dituduh itu tenang. Selama kalian nggak melakukan itu tenang. Jadi membuat seseorang itu tidak dalam posisi panik itu juga nggak gampang. Kenapa? Kita nggak tenang. Karena kita nggak deket sama Sang Pencipta. Kenapa kita nggak tenang? Karena pikiran dan naluri kita itu hanya yang kita pikirkan adalah kegelisahan materi. Yo duit, yo kerja, yo rencana, yo dipikir. Tapi ojo nemen-nemen, ojo banter-banter. Nek durung wayahe yo gak ketekan. Saya juga berpikir ya teman-teman. Saya itu gini, saya dari dulu pernah jadi sungfo, sales, produk Indonesia. Saya juga berpikir, masa orang lain bisa, aku kok nggak bisa. Nah nyatanya sampai hari ini saya juga masih nggak bisa. Cek gak mampu, cek belum dimampukan. Ya sudah dikerjain dulu yang ada. Tapi suatu ketika yakin momentum dan kesempatan itu pasti datang ke saya. Yang penting saya harus siap. Kembali lagi ya ke penipu. Ya. Penipu itu memang menggunakan daya pikat. Wah, jadi memikat orang. Kayak saya ini ya teman. Ini berpotensi untuk menjadi penipu itu berpotensi sekali. Anggap aja kalian ngelihat saya itu, Sandro itu tukang tipu. Nek ngomong lambene luamis. Tukang tipu itu begitu, teman. Dibungkus, jadi manipulatif. Dia menggunakan kepandaiannya untuk kejahatan. Nah, di situ yang agak sedikit kita harus waspada. Dan penipu itu pinter. Makanya kalau teman-teman ngomong dengan orang pinter itu hati-hati. Dia dia seolah-olah tahu segalanya. Dia ngerti semuanya. Itu hati-hati. Kalau kalian nggak mau kejerat langsung alih. Tukang tipu itu pasti punya kemampuan. Gak mungkin, enggak. Dia itu kemampuan membaca psikologi, pasti membaca karakter. Kadang nek sing penipu amatiran goblok itu ya kebiau ya. Wis pokoknya langsung. Kalian pernah pernah tahu nggak orang-orang nggak kenal, tahu-tahu kenalan dalam 2-3 jam itu terus langsung pinjam duit. Nah, itu jadi gini. Sama penipu sama sales itu sama. Jadi dia getol 10 10 dua orang dideketi diajakin ngomong semuanya, nanti dari 10 itu dia dapat dua. Penipu itu juga begitu. Mbak Siti terapis Bu Haji Siti terapis ya, Mbak Singlau enak. Jadi penipu itu begitu. Jadi kayak marketing memang, kayak sales. Jadi dia terus mencoba 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali.
Akhirnya dia bisa nipu satu kali dari 10 orang. Besok dia berjuang lagi nipu satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Akhirnya dia lihai dan terlatih jadi penipu. Jadi sebenarnya kalau yang di Hong Kong itu, yang tukang tipu, menurut saya orangnya ya itu aja sebenarnya. Cuman di Hong Kong ini kan silih berganti, teman. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Yang lama pulang, yang udah pulang balik lagi, yang baru masuk. Jadi mereka selalu punya sasaran. Dan siapa pemain itu? Ya orang-orang lama. Yang orang-orang memang tahu situasi, kondisi, keadaan. Dan dia memutar otak. Jadi tandanya itu gampang. Kalau orang yang nggak nipu, ya kita bicaranya nggak nipu. Itu terbuka, menunjukkan identitasnya dia, menunjukkan tempat tinggalnya dia. Kalau dia di sosial media, dia buka-bukaan, dia foto, dia jalan terus lebih banyak. Tapi kalau penipu, trik gimana untuk ngerayu? Biasanya sales MLM khususnya pinter bisa target, Mas. Ya kepandaian. Jadi ngajak ngobrol, membaca psikis. Ini yang kalau sama tanya sales MLM makelar, nah, saya mempelajari. Jadi kalau yang nggak nipu itu jelas. Kalau ataupun dia sudah jelas, namanya jelas, rumahnya jelas, dan alamannya jelas, dan dia masih nipu, berarti dia lihai. Hati-hati juga. Jadi nggak bisa. Tapi indikasinya bisa. Kalau misalnya dia baru datang di desa, saya tinggalnya di sini, sini, sini. Terus kita tanya, ternyata dia baru tinggal pas pada. Karena di kampung saya, sekali lagi teman-teman, saya cerita, di kampung saya itu luar biasa. Investasi, mungkin 2 miliar. 2 miliar. Sekali lagi, 2 miliar. Itu dari kampung saya itu, orang-orang itu pada tertarik naruh. 5 juta, 25 juta, 10 juta, 15 juta. Kena. Yang nggak kena ibu saya. Ini cerita true story. Dan dia, eh, ajian pengasihannya itu kikil. Jadi sapi itu dijadikan. Jadi satu orang dia baik ramah dideketin, taruh duit dikembalikan 10%, 15% dikembalikan. 2 orang, 3 orang dia lihai, terus dikasih kikil, ya kan? Karena ibu saya itu memang nggak doyan daging, nggak doyan kikil, akhirnya ya nggak mau. Akhirnya juga aman, terselamatkan. Jadi di kampung pun ada tukang tipu, gak cuma di tempat di Hong Kong aja, di mana-mana tukang tipu. Kalau ini trik gimana ngerayu sales multi level khususnya pinter bisa target. Mereka itu belajar. Yang pertama mereka belajar sistem menjelaskan dan orang kalau sudah menjelaskan getol itu kan butuh waktu nunggui. Dan kalau kalian bisa membaca rasanya kok kayak kepekso ya. Segera tepuk pipinya gini, pipi kalian itu tepuk gini. Oke, udah jangan ngikutin. Saya kalau ngomong sama orang, saya pasti lihat mata. Dan itu yang dilakukan para sales. Bahasa tubuh semuanya. Jadi seolah-olah itu kita udah deket. Kayak gini nih. Kayak saya ngomong sama teman-teman ini loh. Kalau teman-teman ngerasain kayak sangat dekat sekali, kayak sangat mengerti sekali saat memahami dengan pikiran kalian. Itu seorang sales makelar dan sales, makelar, calo, pedagang.
Multi level penipu itu ilmunya semuanya sama. Komunikasi, bahasa tubuh, kepandaian nalar, logika, cara berpikir. Nah, itu yang ingin sebenarnya saya concern sama teman-teman. Jadi kok kelihatannya sih diomong lagi gak masuk akal. Udah, kalau yang udah nggak masuk akal jangan dilanjutin. Oke oke Mas, makasih makasih. Langsung cut aja. Jangan dibiarkan, Bu, bentar. Oh, meneh kalau dia, Bu, bentar. Saya belum selesai menjelaskan. Udah tinggal. Kalau sudah dia minta waktu dalam menjelaskan karena seorang sales dan seorang penipu, seorang marketing semuanya sama. Dan dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat, dia bisa memahami cara berpikir lawan berbicaranya. Nah, seperti itu. Makanya itu butuh jam terbang. Makanya saya dengerin masalahnya kalian. Itu kan jam terbang. Nah, sedangkan teman-teman, modus-modus penipuan, itu kalau nggak dengar dari sosial media, nggak ngeliatin itu semuanya kan jadinya nggak tahu. Tapi bahkan hampir luar biasa. Nah, ini sekali lagi, calo bandara juga ini, calo bandara ini juga tekniknya itu diperbaharui. Caranya mereka itu memeras dan mengambil uang kalian itu ternyata diperbarui. Ya kan? Jadi kembali lagi, istimewa pokoknya. Orang-orang kita sendiri. Nah, calo bandara, pinjem paspor, apa gadai paspor, ya. Jualan emas Indonesia, jualan HP, jualan pulsa, jualan karpet, jualan tiket. Ini berpengaruh. Job cowok, nah, tak list lah. Saya kasih list. Tawaran investasi, tawaran bisnis. Nah, ini modusnya wakil lima. Hadiah, belum ya kan? Transfer, resit palsu. Bayu, piro itu nek dihitung. Tangannya gak cukup. Terus bayarin dulu, delivery bayarin dulu. Bisa. HP murah. Terus part time, tawaran part time. Hati-hati teman-teman. Apalagi yang visa turun yang berambisi duit. Ini ada part time Mbak di grup curhatan. Ada yang mau. Bisa juga dijual. Jadi dia punya orang part time harganya 250, dia bilang 200. Yang 50 diambil ada. Tak cariin part time. Terus ada lagi teman-teman ngekos di luar. Nah ini yang juga dangerous teman-teman yang ganti majikan. Ini saya ngomong lagi, teman-teman ganti majikan, terus ke majikan yang baru, terus agennya nggak punya kos-kosan atau kalian nggak mau tidur di kosannya agent, di boardingnya agent, kalian milih kos sendiri. Hati-hati, Mbak Bunga Cempaka. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Saya kemarin ada cerita, satu anak nginep di luar. Sudah lama, nggak tahun ini, 2 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu. Jadi di kos-kosan itu dia ditanya, kamu nggak mau part time atau kamu nggak mau jadi saiwun, cuci piring, gajinya lumayan loh. Ngeri kan? Ngeri teman-teman semuanya. Hati-hati gitu. Ngekos di luar.
Yang punya kos-kosan siapa? Wow, pokoknya semuanya sisi itu mengepung kita untuk menjadi objek. Ya kan? Sekali lagi objek. Kalian berangkat ke sini aja ya. Kalian berangkat ke sini aja ya. Yang zaman dulu selalu nyari PT. Ya, ini sudah tidak berlaku. Sekarang nggak nyari PT dulu. Sekarang cari majikan dulu. Dan yang kedua, karena dulu ada PL, ya kan? Ada PL terus nganterin. Nah, sekarang kalau kalian di PT, fix saja di PT. Ini yang masih masih pakai skema jadul. Di PT, dokumen kalian itu ditahan. Kemudian agentnya nggak cepet-cepet dapat majikan, ditahan lama. Padahal sebenarnya kalau kalian cari sosial media, kalian hanya butuh scan. Dokumen kalian tetap kalian pegang. Aslinya, scan. Makanya sekarang mulai banyak agent-agent yang mulai menunjukkan muka di sosial media. Kalau dulu caranya adalah agent-agent yang besar itu ngasih fee buat temennya, jadi jual temennya. Nah, sekarang itu udah eh, boros. Sekarang yang punya agent bikin konten. Nah, contohnya siapa? Saya. Jadi sebenarnya era ini itu sudah diawali sejak saya di Bandung Enterprise. Bandung menggunakan jasa saya. Aku langsung ngomong aja. Dulu memang pernah. Jadi mulai, wah rame. Ya tahulah dengan siapa aktornya. Setelah itu kita oke naik. Nah yang gede-gede masih tidak mau. Nggak pakai itu. Yang gede-gede masih ngasih bonus 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Yang anak datang kasih 1.000, 2.000 untuk nyarikan orang. Nah sekarang sudah banyak agent-agent yang sudah mau menempatkan mukanya untuk di sosial media, untuk menggait job-job. Nah, kalau dulu yang nge-share job itu kan teman-teman. Mbak Bunga Cempaka, Mas Andro, kalau ada PT proses ke Polandia, Mas minta infonya. Saya nggak mau, Mbak. Saya main ke BP2MI aja. Kalau keluar negeri. Kalau Polandia, wis gak jamin sih. Nek resmi langsung ke BP2MI aja. Nanya programnya. PT-PT itu ya budal, tapi ya bejo-bejan. Dari 10-20 orang, sing bejo, wong telu, wong papat. Sing 18 merongos. Mbak Bunga Cempaka. Sama harus belajar sendiri. Nah, sekarang ya agent-agent itu sudah mulai yang nggak gede loh ya. Sekali lagi agent yang kecil-kecil itu sudah mulai men-show force. Aku seneng, aku seneng, aku seneng. Agent-agent itu mulai speak up, agent-agent itu mulai banyak ngasih pengetahuan-pengetahuan, pemahaman-pemahaman supaya teman-teman itu jadi lebih pintar. Nah, kalau agent-agent itu banyak memberikan informasi bagus, harapannya kalian bisa memilih. Ada yang cerita sama saya, ya sekali lagi anak non 8 bulan, Mbak E cerita adik E itu 8 bulan gak kuat, bla 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 bla. Oke, 8 bulan gak kuat, ceritanya sama saya. Tapi cari pekerjaannya sama agent lain. Setelah di agent lain, karena dia 8 bulan kemudian dengan agent lain mau proses lagi, bisa ditolak. Baru telepon saya lagi. Ini terjadi tuh. Dan apakah saya marah? Enggak. Ya tak ceritain kalau sampean sudah ditolak, sampean sudah 8 bulan, kemudian ditolak berarti sampean nggak valid. Tak suruh ke Singapura dulu, ke Taiwan dulu. Mbak E kan di Hong Kong. Mbak E sing maksud. Yang saya heran, ya kan, si agent tadi itu nggak nanya surat terminit kontrak piye, isine opo, tulisannya opo. Nah, di saat agentnya itu ngajuin dapat surat dari imigrasi. Surat dari imigrasinya dikasihkan ke Mbak E.
Terus diisi sama Mbak Ena itu tidak dikirimkan ke saya. Dikirimkan ke sayanya itu setelah reviews. Terus habis itu datang ke tempat saya. Mas Andro bisa proses, Mbak Yuli bisa proses. Kan ya ngakak, Mbak Bro. Kalau udah ditolak reviews, terus kita masuk lagi, ya geblek itu namanya. Apalagi non. Serius. Kalau Mbak E nonton aku silahkan terserah. Tapi sampean Mbak E pernah bercerita sama saya. Saya nggak sakit hati. Saya nggak ngamuk. Saya nggak menyuruh harus dengan saya. Enggak, sekali lagi. Tapi proses break dan intermittent ketika kita non itu harus punya strategi. Harus punya cara. Nggak ngasal. Apalagi masih non. Non itu harapannya tetap bisa finish. Saya dan istri saya memproses anak-anak yang kurang dari 1 tahun bisa juga ongoing proses dan ada yang sudah bisanya turun. Tapi itu sekali lagi bukan garansi dan bukan jaminan tuh ya. Kalau ikut saya terus nggak turun bisanya, nanti turun bisa enggak. Tapi kita itu mempelajari dulu ceritanya ketika kalian break itu gimana, kan gitu tuh. Di fanpage sebelah itu enak agent. Ya kalau kalian break ya kalian ke Makau nunggu di Makau, penunggu di Indonesia dua pilihan ngomongnya. Dan nanti kalau di sana kalian bisa extend. Di Makau itu bisa extend. Nah, aku mendengarkan, ya oke. Dan aku menerima apa yang dia jelaskan, aku menerima. Karena dia agent, dia nunjukin lokasinya, dia nunjukin wilayahnya, dia nunjukin tempatnya, dia pasang badan. Oke, ini bagus. Nah, aku seneng kalau agent-agent mulai pasang badan, mulai pasang mukanya masing-masing untuk memberikan edukasi ke teman-teman, itu iklim yang bagus. Artinya lebih banyak memberikan edukasi, pemahaman. Nah, bagi teman-teman yang nonton, gampang. Ya, apa yang saya jelaskan, apa yang dijelaskan agent sebelah, misalnya semuanya pada bikin konten. Carilah persamaannya sebagai bentuk kesimpulan. Jangan dicari bedanya, carilah kesamaannya. Kalau ada 1 poin atau 2 poin hal itu sama, berarti fix. Informasi itu akurat. Karena setiap agent itu punya tata cara masing-masing. Nah, ini untuk menghindari kalian kena tipu. Walaupun ya misalnya proses, terus kita nggak kelar. Nah, kalau bujuku, kita tanyain kronologisnya. Kayak kemarin anak yang diusir malam-malam itu masih punya utang 3 bulan. Istriku nggak mau proses. Ya, wes teriak-teriak dia. Jadi, ya begitulah. Nggak, kita berani bersikap untuk mohon dimaafkan, kami nggak bisa membantu. Benar-benar memang milih. Karena nggak, kita memperhitungkan walaupun sebenarnya prediksi kita itu belum tentu benar. Sekali lagi aku belum tentu benar. Tapi daripada beresiko, jadi seperti itu, teman. Makanya butuh, kalau memang mau melakukan sebuah tindakan, berpikirlah dulu, cari infonya dulu, matangkan, sanggup menerima risiko, baru ambil keputusan. Selamat malam, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.